teman-teman, saya sekarang sedang perjalanan menuju kawasan pertambangan pasir di Pasru Jambe, tepatnya di Desa Pasru Jambe, Kerajaan II, Kabupaten Lumajang. Desa Pasru Jambe merupakan desa yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah sumber daya tambangnya. Desa Pasru Jambe merupakan salah satu daerah di Kabupaten Lumajang yang mempunyai kualitas tambang terbaik. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengobservasi pertambangan ini. Ya, setelah kurang lebih 20 menit perjalanan, akhirnya saya sampai di kawasan sungai pertambangan Pak Trubus ini. Dan saya akan turun langsung untuk melihat aktivitas-aktivitas warga yang sedang berada di kawasan sungai tersebut. Kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nurindasari dengan NIM 2102103030076. Saya dari program studi pendidikan geografi. Karena hari sudah mulai petang, maka para penambang pasir sudah tidak berada di sungai lagi. Saya memutuskan untuk bertamu ke salah satu rumah warga yang dekat dengan kawasan pertambangan untuk mewawancarai dan mencari tahu informasi mengenai pertambangan yang ada di daerah sini. Baiklah, saya di sini sedang bersama salah satu warga Pasru Jambe. Kalau langsung saja kita berkenalan dengan Mbak siapa? Iin. Dengan Mbak Iin. Mbak Iin, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya izin mewawancarai Mbak Iin terkait penambangan pasir yang ada di Pasru Jambe. Langsung saja ya Mbak ya. Pertanyaannya, apa saja sih Mbak dampak positif dan negatif dari penambangan pasir yang dilakukan secara terus-menerus? Sebetulnya kalau dampak positif itu sudah pasti dari pendapatan pertama, karena kan sumber daya alamnya itu terus-menerus ada. Jadi ya itu tadi, kita masyarakat sekitar itu pasti memang nyari pendapatannya di situ karena memang lumayan, kita dapat income-nya itu lumayan. Kalau untuk dampak negatifnya ya yang pasti polusi udara itu ada. Setiap hari kita menghirup udaranya itu juga nggak terlalu bagus. Terus kemudian jalan-jalan juga banyak yang rusak, walaupun memang sebetulnya
sering ada pembenahan jalan gitu, tapi ya karena setiap hari itu truk material itu kan lewat ya, jadi ya jalan itu terus rusak. Tapi kalau masalah itu sih nggak apa-apa, karena ya yang penting kita setiap hari ada pemasukan. Oh iya, terus dari keluarga Mbak ini nih siapa yang bekerja di sana? Mungkin ada salah satu keluarga yang bekerja di pertambangan pasir ini, Mbak. Suami. Oh, suami Mbak yang Ya. kerja di situ. Baiklah Mbak, tadi kan saya sudah bertanya mengenai dampak negatif dan dampak positif mengenai penambangan pasir yang dilakukan secara terus-menerus. Sekarang saya mau bertanya, ini di mana sih Mbak lokasi tempat penambangan pasirnya? Ini tepatnya di sungainya Pak Trubus, Desa Pasir Jambe, Kecamatan Pasir Jambe, Kabupaten Lumajang. Ini ya di sekitar pemukiman penduduk lah Pak, kalau di sini. Baik Mbak. Oke Mbak, saya izin melanjutkan wawancara saya mengenai pertambangan pasir di sini Mbak. Biasanya ya Mbak ya, kita kan para pekerja itu biasanya ada masa di mana pendapatan hasil pasir itu lebih banyak dari biasanya, dan itu kapan biasanya Mbak? Kalau pendapatan lebih itu ya Mbak, biasanya kalau pas lagi hujan deras gitu, kalau lagi musim hujan itu biasanya ya memang pasir itu banyak sekali, karena kalau lagi hujan deras itu pasti lahar dingin itu kan ada, terus dia kan bawa material pasir itu kan banyak gitu ya, yang nggak cuma pasir sebetulnya, batu-batu itu juga banyak. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang pas itu yang paling banyak pendapatan, biasanya musim hujan. Kalau boleh tahu ya Mbak ya, biasanya pada saat itu masyarakat memulai mengumpulkan itu kapan Mbak? Biasanya pagi sekali. Jadi matahari terbit itu kalau paling sekitar jam 7 jam 8 sudah siap, pasir sudah siap, Tinggal angkut ke penyetoran ya Mbak ya. Iya. Biasanya di mana Mbak penyetorannya Mbak? Ada biasanya orang itu ada tempat stoknya itu ada, atau kalau enggak biasanya truk pasir itu langsung datang ke lokasi, dia langsung angkut sudah. Oh iya Mbak, tadi kan Mbak Iin bilang ini lokasinya di Pasir Jambe ya Mbak ya. Terus saya ini mau bertanya lagi Mbak, kan setiap hari kan warga masyarakat di sini itu menggali pasir secara terus menerus lah. Pastikan nanti ada saja lah Mbak bencana alam yang terjadi. Nah di sini siapa sih Mbak yang bertanggung jawab jika terjadi bencana alam akibat pengerokan pasir secara terus menerus bahkan setiap hari? Kalau yang bertanggung jawab itu sebetulnya tidak ada ya Mbak, sebetulnya ya lingkungan sendiri, sudah masyarakat sendiri, karena memang yang bekerja di situ juga lingkungan penduduk sekitar itu saja. Jadi kalau ada masalah-masalah, kalau ada bencana-bencana dan sebagainya, biasanya ya memang warga sekitar saja yang bertanggung jawab. Oh, berarti ketika ada bencana alam, warga Pasir Jambe ini berbondong-bondong gotong royong untuk menyelesaikan ya Mbak ya? Iya, kita cari solusinya bersama begitu, terus kemudian kita benahi apa yang salah, atau mungkin dari cara kita bekerja, atau mungkin dari apanya itu kita cari tahu. Tidak terasa ya Mbak ya, kita mengobrol ini sudah banyak sekali. Saya mendapat banyak pengetahuan dari Mbak Iin mengenai penambangan pasir di Pasir Jambe. Tetapi saya mohon izin Mbak, masih ada 2 pertanyaan lagi untuk Mbak Iin. Pertanyaannya, kenapa sih Mbak masyarakat di Pasir Jambe sini lebih memilih bekerja sebagai penambang pasir? Padahal kan banyak pekerjaan yang lain Mbak. Apa ya Mbak, mungkin dari faktor pemasukan itu juga berpengaruh, karena kan ya tidak bisa dipungkiri memang tambang pasir itu penghasilan warga itu memang lumayan kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya gitu. Apalagi sekarang ini kan apa ya, musim ini COVID dan sebagainya, jadi alhamdulillah pasir itu terus menerus kita terus ada apa ya, ada income setiap harinya itu. Jadi ya masyarakat memang lebih memilih ke sana, karena kalau dibandingkan dengan yang lain itu kayaknya memang lebih bagus pemasukan dari pasir itu tadi. Oh iya Mbak, berarti ya di sini kan
kalau ada pasir pasti ada batu ya Mbak ya. Kalau setahunya Mbak ini nih orang-orang masyarakat di sini apakah mengambil batunya juga Mbak untuk dijadikan biasanya kan ya Mbak ya, kalau ada pasir pasti ada batu ya Mbak ya. Pertanyaan saya, apakah masyarakat di sini juga apa Mbak namanya mengambil batunya juga Mbak? Oh, kalau batu ya, pasir, batu itu memang semua diambil karena kan biasanya orang itu kan nggak cuma butuh pasirnya aja, butuh batunya juga. Biasanya ada yang batu itu dipecah dulu kita buat kecil-kecil kita setor gitu. Ada yang memang mintanya yang besar-besar gitu. Jadi ya semua diambil sebetulnya. Biasanya yang besar-besar itu apakah batunya untuk bangunan itu Mbak? Kalau yang besar, permintaan besar biasanya iya kalau untuk bangun rumah. Kalau untuk yang kecil-kecil biasanya untuk uh, kurang tahu ya, mungkin untuk pembangunan jalan aspal yang segitu-gitu. Jadi ya semua dipakailah, semua ada yang minta. Dari sekian banyak penjelasan dari Mbak Iin mengenai penambangan pasir, saya jadi kepikiran Mbak. Tadi kan Mbak Iin sempat menyebutkan dampak buruknya Mbak ya. Saya sekarang mau bertanya Mbak, bagaimana sih cara masyarakat untuk mengatasi dampak buruk akibat pasir itu diambil secara terus-menerus Mbak? Kalau itu biasanya ya suami saya itu, karena kan memang aliran sungai ini kan panjang sekali ya Mbak. Jadi dia ngambilnya nggak di satu titik aja. Biasanya hari ini di satu titik ini, besok ganti lagi, besok ke yang lainnya lagi gitu. Karena kalau cuma satu titik aja terus menerus nanti kan itu terlalu dalam ya gitu. Jadi biasanya karena alirannya memang panjang terus lebar juga, jadi berpindah-pindah. Berarti suaminya Mbak Iin ini tidak hanya terpaku harus di satu titik saja ya Mbak ya? Oh enggak ya, karena ya itu tadi kadang lahar dingin itu kan nggak pasti, nggak setiap hari itu kan ada gitu. Biasanya yang paling banyak itu musim hujan. Nah kalau musim kemarau kayak gini ya itu suami saya biasanya berpindah-pindah, karena kalau sudah satu titik itu habis ya kita cari yang lain, kita cari titik yang lain. Ya Mbak, ini kita sudah mengobrol banyak sekali ya Mbak ya. Saya mengganggu waktunya Mbak Iin sekali nih Mbak. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Iin karena mau saya wawancarai untuk tugas saya. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak ya. Itulah tadi hasil observasi dan sedikit wawancara saya dengan salah satu warga yang dekat dengan penambangan pasir di Sungai Pasru Jambe. Kurang lebihnya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.